Selamat pagi semuanya, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat ya. Oke, untuk hari ini kita akan membahas dan mendiskusikan mengenai soal tugas minggu yang lalu. Nah, minggu lalu kan sudah diberikan 3 tugas soal ya. Nah, tugas-tugas soal ini akan kita bahas minggu ini. Jadi bagi kalian yang merasa pembahasan soalnya belum tepat atau ada yang merasa belum bisa dan belum paham, nah hari ini kita diskusikan, oke? Jadi perhatikan baik-baik video kita ini. Nah, pertama kita masuk ke soal yang pertama, yaitu soalnya tentukan nilai dari kosinus 75 derajat ditambah sinus 45 derajat ditambah tangen 105 derajat. Nah, cara mengerjakannya ini adalah kita cari nilai dari kosinus 75, sinus 45, dan tangen 105 derajat ini satu persatu kita cari. Nah, yang pertama kita cari kosinus 75 derajat, kemudian sinus 45 derajat, kemudian tangen 105 derajat. Nah, kita cari satu-satu, lalu ketiganya setelah kita dapat nilainya kita jumlahkan. Nah, kita masuk ke yang pertama, yaitu nilai dari kosinus 75 derajat. Berapa nilai dari kosinus 75 derajat? Nilai kosinus 75 derajat ini bisa kita peroleh dari penjumlahan dua sudut istimewa 45 derajat ditambah 30 derajat. Nah, di mana kosinus penjumlahan kita memiliki rumus, yaitu kosinus alfa dikali kosinus beta dikurang sinus alfa dikali sinus beta. Nah, kosinus 45 derajat ditambah 30 derajat ini kita masukkan ke rumus. Nah, kita peroleh yaitu kosinus 45 derajat dikali kosinus 30 derajat dikurang sinus 45 derajat dikali sinus 30 derajat. Nah, ini semua dia sudah dalam bentuk sudut istimewa, dan pasti kita tahu nilai-nilai dari sudut istimewa. Kosinus 45 derajat yaitu 1/2 akar 2 dikali kosinus 30 derajat yaitu 1/2 akar 3 dikurang sinus 40 derajat yaitu 1/2 akar 2 dikali sinus 30 derajat yaitu 1/2. Nah, tinggal kita kalikan 1/2 akar 2 dikali 1/2 akar 3 yaitu 1/4 akar 6 dikurang 1/2 akar 2 dikali 1/2 yaitu 1/4 akar 2. Nah, kita kurangkan 1/4 akar 6 dikurang 1/4 akar 2, kita bentuk menjadi 1/4 dalam kurung akar 6 dikurang akar 2. Jadi inilah nilai kosinus 75 derajat, yaitu 1/4 akar 6 dikurang 1/4 akar 2. Sekarang kita masuk ke sinus 45 derajat. Oke, nah kalau kita tahu sinus 45 derajat ini adalah sudut istimewa ini ya, 45 derajat itu adalah sudut istimewa. Coba perhatikan baik-baik sudut-sudut di kuadran 1 yang sudutnya istimewa, yaitu ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, lihat. Sinus 45 derajat. Nah, ini sudut-sudut istimewa di kuadran 1 ini sebaiknya kita tahu, kita hafal, oke? Jadi nanti dalam penjumlahan ataupun pengurangan dari dua sudut, kita mudah untuk menjawabnya. Nah, sinus 45 derajat yaitu 1/2 akar 2. Oke, sekarang kita masuk ke tangen 105 derajat, di mana tangen 105 derajat ini bisa kita peroleh dari penjumlahan dua sudut istimewa 60 derajat ditambah 45 derajat. Sekarang tinggal kita masukkan ke rumus, di mana tangen dari 60 derajat tambah 45 derajat ini adalah tangen dari alfa tambah tangen beta per 1 dikurang tangen alfa dikali tangen beta. Oke, tinggal kita masukkan ke rumus ya, yaitu tangen 60 derajat tambah tangen 45 derajat per 1 tambah tangen 60 derajat dikali tangen 45 derajat. Nah, dimana tangen 60 derajat ini adalah 1/3 dan tangen 45 derajatnya adalah 1 per 1 dikurang tangen 60 derajat dikali tangen 45 derajat adalah 1 dikurang akar 3 dikali 1. Nah, bentuk ini bisa kita buat menjadi 1 tambah akar 3 per 1 kurang akar 3. Oke, sekarang kita mau menyederhanakan bentuk ini, maka bentuk ini kita kalikan dengan penyebutnya.
yaitu 1 tambah akar 3 per 1 tambah akar 3. Oke, tinggal kita kalikan. 1 dikali 1 adalah 1, 1 dikali akar 3 adalah akar 3, akar 3 dikali 1 adalah akar 3, akar 3 dikali akar 3 adalah 3. Nah, sekarang kita kalikan pembilangnya. Nah, itu karena angkanya sama, hanya tandanya saja yang berbeda, maka bisa kita kalikan, tinggal 1 dikali 1 adalah 1, akar 3 dikali akar 3 adalah 3. Nah, jadi tinggal 1 dikurang 3. Oke, maka kita selesaikan ini, yaitu 4 ditambah 2 akar 3 per 1 dikurang 3 ini adalah minus 2. Sehingga kita peroleh hasilnya, yaitu minus 2 ditambah minus akar 3, dimana ini juga sama dengan minus 2 dikurang akar 3. Nah, setelah kita peroleh ketiga sudut ini tadi hasilnya, maka tinggal kita jumlahkan, yaitu kosinus 75 derajat hasilnya adalah 1/4 dikali akar 6 dikurang akar 2 ditambah sinus 45 derajat adalah 1/2 akar 2 ditambah tangan 105 derajat adalah minus 2 ditambah minus akar 3. Nah, tinggal kita jumlahkan ketiganya, kita peroleh 1/4 akar 6 ditambah 1/4 akar 2 dikurang 2 dikurang 3, kita sederhanakan bentuknya menjadi 1/4 dikali dalam kurung akar 6 tambah akar 2 dikurang 2 dikurang akar 3. Nah, inilah untuk soal yang pertama. Sekarang kita masuk untuk soal yang kedua. Coba perhatikan baik-baik. Soal yang kedua ini adalah jika diketahui X tambah Y sama dengan 1/4 V, maka yang ditanya adalah tangen X sama dengan berapa? Oke, perhatikan baik-baik. Yang ditanya adalah tangen X. Yang diketahui adalah X tambah Y sama dengan 1/4 V. Maka kita ubah bentuknya, dimana untuk memperoleh nilai X, kita harus membuat dia X sama dengan. Maka untuk membuat X sama dengan, kita pindahkan Y ini ke sebelah kanan, menjadi X sama dengan 1/4 V dikurang Y. Nah, kita bergerak dari sini, perhatikan baik-baik. X sama dengan 1/4 V dikurang Y. Nah, X sama dengan 1/4 V dikurang Y, maka tangen X sama dengan tangen 1/4 V dikurang Y. Ini juga sama dengan sinus X misalnya ya. Sinus X sama dengan sinus 1/4 V dikurang Y. Dan ini harus di dalam kurung 1/4 V dikurang Y-nya, karena ini adalah satu kesatuan. Ini tidak bisa dipisah, oke? Sekarang tinggal kita masukkan ke rumus, di mana tangen untuk pengurangan, yaitu tangen 1/4 V dikurang tangen Y per 1 ditambah tangen 1/4 V dikali tangen Y. Nah, perhatikan baik-baik. Di mana nilai dari V itu adalah 180 derajat. Maka untuk memperoleh nilai 1/4 V, maka kita kalikan 1/4 dikali 180 derajat dan hasilnya adalah 45 derajat. Oke. Jadi 1/4 V adalah 45 derajat, maka kita masukkan ke dalam soal kita, yaitu tangen 45 derajat, yaitu dari 1/4 V dikurang tangen Y per 1 ditambah tangen 45 derajat tambah dikali tangen Y. Nah, kita peroleh hasilnya, tangen 45 derajat adalah 1 dikurang tangen Y per 1 ditambah tangen 45 derajat dikali tangen Y, itu 1 dikali tangen Y, dan hasilnya adalah tangen Y. Jadi kita peroleh tangen X dari soal ini, kita peroleh hasil, karena kita nggak tahu nilai tangen Y ini, tidak ada diketahui, maka dia tetap tangen Y. Jadi tangen X-nya menjadi 1 per tangen Y per 1 ditambah tangen Y. Sekarang kita masuk ke soal nomor 3, di mana soalnya adalah nilai dari tangen 140 derajat tambah tangen 70 derajat per 1 per tangen 140 derajat dikali tangen 70 derajat. Oke, perhatikan baik-baik. Di mana bentuk ini, bentuk dari soal ini tuh sangat familiar dengan rumus yang kita ketahui. Coba perhatikan baik-baik rumus tangen untuk penjumlahan yang kita ketahui. Di mana misalkan tangen dari alfa tambah beta, maka rumusnya adalah tangen alfa ditambah tangen beta per 1 dikurang tangen alfa dikali tangen beta, itu adalah nilai dari tangen alfa tambah beta. Nah, perhatikan soal kita baik-baik. Soal kita ini sama dengan bentuk dari rumus penjumlahan tangen.
Lihat, sama kan dia? Sama. Nah, untuk itu bentuk ini bisa kita ubah dia menjadi bentuk yang sederhana. Tinggal kita jumlahkan nilai dari kedua sudutnya. Coba perhatikan baik-baik. Di mana tangan 140 derajat ditambah tangan 70 derajat ini per 1 kurang tangan 140 derajat dikali tangan 70 derajat bisa kita bentuk menjadi tangan 140 derajat ditambah 70 derajat. Nah, lihat. Tangan 140 derajat tambah 70 derajat ini adalah nilai dari tangan 210 derajat. Nah, perhatikan. 210 derajat ini apakah dia sudut istimewa? Kalau dia sudut istimewa, dia bisa langsung kita jawab soalnya ya. Karena kita langsung tahu berapa nilai dari sudut istimewa, berapa sudut tangan atau sinus atau kosinusnya, kita langsung tahu. Nah, coba perhatikan. Tadi kita sudah bahas mengenai 5 sudut istimewa di kuadran 1. Ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Dan yang kita ketahui tadi 210 derajat. Oke, 210 derajat adalah sudut istimewa di kuadran 3. Nah, perhatikan. Berapa nilai tangan dari 210 derajat? Yaitu 1/3 akar 3. Jadi kalau kita mengetahui nilai dari sudut istimewa di setiap kuadran itu, nah, kita itu akan mudah untuk mengerjakan soal-soalnya. Coba, nilai dari tangan 210 derajat 1/3 akar 3. Sehingga kita peroleh dari soal ini, maka nilai dari soal yang kita ketahui ini adalah yaitu nilai dari tangan 210 derajat yaitu 1/3 akar 3. Oke, inilah soal-soal pembahasan kita untuk tugas minggu lalu. Jadi, bagi kamu yang belum paham atau masih belum mengerti, coba perhatikan. Dan di mana jawaban kamu yang kurang tepat, nah kamu perbaiki ulang dan catat ini kembali dan dikumpulkan. Oke, ini aja diskusi kita untuk hari ini. Selamat siang, terima kasih.